Kita mengenal siapa Qutbur Rabbani, Ghawthus Samadani, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita mengenal. Kita banyak yang mendengarkan tentang karamah-karamah beliau. Tapi pernahkah kita tahu dapat dari mana maqam kedudukan beliau? Berkah dari apa yang didapatkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sehingga beliau sampai mengatakan bahwasannya raqabaku inna gadami ala raqabati kulli wali. Sesungguhnya gadami, telapak kakiku itu ada di atas setiap leher para wali-wali. Dari mana beliau mendapatkan seperti itu hebatnya? Beliau datang tak lain karena mendapatkan maqam dan kedudukan berkat dari seorang waliullah. Suatu ketika Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersama kawannya, beliau berangkat ingin mengunjungi seorang Al-Ghawth, seorang wali Qutub yang gelarnya Al-Ghawth. Apa itu gelar Al-Ghawth? Al-Ghawth adalah sebuah maqam, kedudukan yang tinggi, yang jika orang menyebut namanya, walaupun orang tersebut sudah wafat, maka akan datang menolongnya. Itu Al-Ghawth. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun dapat kedudukan maqam seperti itu. Makanya gelar daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani salah satunya Qutbur Rabbani wa Ghawth Samadani. Bertiga berjalan, tiga kawanan, tiga serangkai berjalan ingin menziarahi Al-Ghawth tersebut. Dalam perjalanannya salah seorang bertanya kepada kawan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang saya lupa namanya, Ibn Sabbagh atau siapa gitu. Bertanya, "Ya Ibn Sabbagh, kita sekarang ini wahai Ibn Sabbagh, kita berjalan menuju ke rumahnya seorang wali. Yang engkau niatkan apa?" Ibn Sabbagh mengatakan, "Saya nggak punya niat apa-apa kecuali saya ingin bertemu itu wali. Kalau dia benar wali, saya pengen nguji, ngetes ilmunya. Sampai mana sih ilmunya?" Ibn Sabbagh ini adalah seorang yang hafidul Quran, hafal Al-Quranul Karim. Bukan hafal ringan-ringanan, enggak, kuat sekali hafalannya. Hebat sekali hafalannya. Alim Ibn Sabbagh. Di usia muda saja Ibn Sabbagh ini orangnya sudah sangat luas keilmuannya. Makanya pengen datang ingin mengetes seorang wali tersebut. Lalu kawannya bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Ama anta ya Abdul Qadir," dan engkau wahai Abdul Qadir, apa keniatanmu ingin datang kepada wali tersebut, Al-Ghawth ini? Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, "Saya tidak memiliki niat kecuali altamisul barakah. Saya ingin mengambil berkah. Enggak ada yang lain, pengen berkah saja." Berjalan. Begitu sampai di depan rumah daripada Al-Ghawth tersebut, seorang wali tersebut, ketika Ibn Sabbagh akan mengetuk pintunya, di dalam rumah sudah mengatakan, "Udkhulu," masuklah kalian semuanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Ibn Sabbagh dan kawannya kemudian buka pintu masuk. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Cirisu, duduk mereka semuanya. Ketika mereka duduk semuanya nggak taunya Ibn Sabbagh sudah mengangkat tangan. Ketika akan bertanya, dijawab oleh Al-Ghawth tersebut. "Anta ya Ibn Sabbagh, tas'al an hadza wa hadza wa hadza." Wahai engkau Ibn Sabbagh, engkau akan bertanya tentang ini. Ya Ibn Sabbagh, wahai Ibn Sabbagh, jawabannya adalah kadza wa kadza wa kadza. Jawaban yang engkau tanyakan, yang akan engkau tanyakan, belum bertanya. Sudah dikasyaf oleh wali Al-Ghawth tersebut. Yang kau akan tanyakan jawabannya begini. Ya Ibn Sabbagh, wa ra'aitu ka'annaka tamut ala ghairi dinil Islam. Dan wahai Ibn Sabbagh, karena engkau ingin mengetes, maka ketahuilah
Saya lihat engkau seakan-akan engkau meninggal bukan di agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ibn Sabbagh nggak percaya. La ya'lamul ghaib illallah katanya. Nggak ada yang mengetahui hal-hal yang gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anta ya Abdul Qadir katanya. Ibn Sabbagh Syekh tadi Al-Ghuth wali tersebut kemudian melirik kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jalani sambil mengatakan, amma anta ya Abdul Qadir. Adapun engkau wahai Abdul Qadir, ra'aituka ka'annaka jalisu 'alal kursi wa taqul qadami 'ala raqabati kulli waliyin. Sedangkan engkau wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, sesungguhnya aku melihat bahwasannya seakan-akan engkau duduk di atas singgasana kursi yang indah. Lalu engkau mengatakan, sesungguhnya telapak kakiku ini ada di atas setiap daripada leher-leher para wali yang ada sekarang. Terjadi kejadian yang disampaikan oleh Al-Ghuth terjadi kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dan juga terjadi kepada Ibn Sabbagh. Sampai suatu ketika Ibn Sabbagh berjalan. Ketika dalam perjalanan melihat satu orang, karena sombongnya, merasa dia alim, merasa dia hebat, bertemu dengan satu orang pastor, pendeta. Begitu bertemu dengan pendeta, lalu Ibn Sabbagh mengatakan, ini waktunya saya akan jidal dia, akan saya debat dia. Lalu diajak perdebatan, merasa hebat, Allah rendahkan. Enggak taunya Ibn Sabbagh pun ketika itu juga kalah perdebatan dengan pastor tadi. Begitu kalah dengan perdebatan pastor tadi, perjanjiannya adalah siapa yang kalah dia mengikuti agamanya yang menang. Kalah Ibn Sabbagh. Begitu Ibn Sabbagh kalah, lalu kemudian dikatakan sekarang waktunya engkau meninggalkan Islam, kamu harus ikut saya. Dengan sedih Ibn Sabbagh kemudian mengikuti agama, keluar dari Islam, waliyadzubillah min dzalik. Enggak taunya begitu keluar dari Islam, melihat pastor tersebut, Ibn Sabbagh ini orangnya pintar, dinikahkan dengan putri daripada pastor tadi. Semakin dalam daripada jauhnya dari agama Islam, jauhnya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika ada kawannya yang bertemu dengan Ibn Sabbagh di jalan. Lalu ditanya, ya Ibn Sabbagh, ma bagiya min hifdika lil Quran. Wahai Ibn Sabbagh, apa yang tersisa daripada hafalanmu yang kau hafal dari Al-Quranul Karim? Dulu pintar, dulu hafal Al-Quran. Jangankan biasa-biasa ditanya, ibaratnya itu kalau guring, ngigaunya itu Al-Quran. Pintarnya itu, hari-hari Al-Quranul Karim. Begitu ditanya yang tersisa daripada hafalanmu, apakah engkau masih hafal Al-Quran? Ibn Sabbagh mengatakan, nasitu katsir min Al-Quran. Saya sudah banyak lupa daripada Al-Quran. Wa ma baqiya illa ayah. Enggak tersisa kecuali satu ayat. Apa itu ayatnya? Qul tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Ayatnya berbunyi, katakan bersenang-senanglah dengan kekafiranmu, sesungguhnya engkau adalah penghuni neraka. Satu ayat tentang dirinya, wal iyadu billahi min dzalik. Yang menjadi pertanyaan, kenapa? Yang satu mendapatkan makom yang tinggi, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, sedangkan yang satu mendapatkan kehinaan yang sehina-hinanya. Karena mendatangi wali Allah. Karena memiliki niatan baik ketika datang menghadap kepada wali Allah.